Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 15 Oktober 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya terus menyertai kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, Ezra pasal yang kedua, firman Tuhan memberkati kita. Dan sebelum kita merenungkan bagian ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam Yesus, kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami, penyertaan dan kasih sayang yang sungguh nyata kami alami sampai pagi hari ini. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu itulah yang menguasai hidup kami, sehingga hidup kami dapat menjadi pancaran terang Kristus dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, inilah diri kami siap sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Ezra pasal 1 sampai pasal yang ke-6, ini mengisahkan pulangnya orang-orang Israel ke Yerusalem untuk membangun kembali bait Allah di bawah kepemimpinan Zerubabel dan Imam Yesua, yakni sekitar tahun 536 sebelum Masehi, yang terjadi sekitar 80 tahun sebelum Ezra datang ke Yerusalem, yakni tahun 458 sebelum Masehi. Ezra baru muncul pada pasal yang ke-7, dan pada renungan kita pada hari ini mengisahkan tentang kembalinya orang Israel dari pembuangan sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Raja Kores, yakni Raja Persia, pada saat menaklukkan Babel, Allah Israel menggerakkan hatinya untuk mengizinkan bangsa Israel pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali bait Allah. Kita perhatikan di dalam pasal pertama, ayat pertama sampai yang ketiga, yang kemarin ya, pasal 1. Menariknya ada istilah Tuhan yang dipahami oleh orang-orang Persia kuno sebagai pencipta semesta. Tidak heran apabila kata Tuhan yang diucapkan oleh Kores ditafsir oleh penulis kitab Ezra sebagai Yahweh. Di sini Ezra melihat Allah Israel secara tersembunyi bekerja di hati Kores untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan Allah yang disembah oleh orang Israel, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk juga penguasa-penguasa pada waktu itu. Demikian juga ada kalimat orang yang tertinggal di dalam pasal 1 ayat yang keempat. Memiliki pengertian yang sama dengan kalimat sisa orang Israel seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 10 ayat 20. Jadi kata orang tertinggal itu istilah yang sama dengan sisa orang Israel. Kedua kalimat tersebut, frase tersebut mengacu kepada kaum sisa Israel yang masih memelihara kesetiaan kepada Tuhan. Untuk melancarkan kepulangan orang Israel, Raja Kores mengeluarkan dekret bahwa setiap daerah wajib hukumnya memberikan bantuan materi seperti emas dan perak ya kepada kaum Israel. Jadi Israel mendapatkan anugerah yang begitu luar biasa. Selain mereka diperbolehkan pulang, demikian juga dekret yang dikeluarkan oleh Raja Kores mewajibkan orang-orang di sekitar untuk memberikan bantuan materi berupa emas dan perak kepada kaum Israel. Kondisi ini memiliki kemiripan dengan cerita dalam kitab Keluaran ya. Bapak Ibu Saudara bisa membaca kisah keluaran Israel dari tanah Mesir dalam Keluaran pasal 12, khususnya ayat 36, 35 sampai 36. Mengapa ini ada kemiripan? Artinya kembalinya umat dari pembuangan Babel atau Persia adalah keluaran yang kedua.
para kaum imam, orang Lewi, dan kepala keluarga kaum Yehuda serta Benyamin digerakkan Tuhan untuk pulang ke negerinya demi membangun kembali bait suci. Kalau kita perhatikan di dalam pasal kedua ini dituliskan daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan, dan merekalah yang digerakkan hatinya untuk pulang ke negerinya dan membangun kembali bait Allah, seperti yang tertulis dalam pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-6. Selain itu juga Raja Kores memerintahkan segala barang rampasan bait suci masa lalu oleh Nebukadnezar dikembalikan ke bait suci Israel. Ini satu hal yang luar biasa ya. Tuhan menggerakkan orang-orang bukan Yahudi, bukan Israel secara luar biasa. Ya, kalau kita perhatikan ayat 7, pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah penguasaan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu terjadi semata-mata karena karya Tuhan. Ini membuat kita terheran-heran ya. Tuhan menggerakkan hati Raja Kores, Tuhan juga memakai orang-orangnya untuk mengembalikan umatnya. Bahkan apa-apa yang pernah dirampas oleh Nebukadnezar dikembalikannya juga, yakni perkakas-perkakas bait suci yang telah diangkut Nebukadnezar pada masa yang lalu. Ia adalah Allah yang setia dan selalu menepati janjinya dengan cara-cara yang ajaib, seperti yang dialami yang tertulis dalam kitab Ezra ini. Karena itu, mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar setia dan beriman kepada Tuhan. Walau seringkali yang kita inginkan itu bertentangan dengan kemauan atau kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita mau belajar setia dan beriman kepadanya, kita mau tunduk pada kehendak Tuhan dan menekan segala keinginan yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Itulah yang Yesus katakan menyangkal diri. Menyangkal diri artinya mengutamakan kehendak Tuhan dan menekan kehendak kita. Apalagi kehendak yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan memberkati bangsa Israel karena ada sisa Israel, yakni orang-orang yang masih setia kepada Tuhan, dan itulah yang dipelihara oleh Tuhan, itulah yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sekian banyak manusia, mari kita mau belajar untuk setia dan beriman kepada Tuhan. Biarlah Tuhan melihat apa yang kita lakukan, iman kita, sehingga Dia menuntun hidup kita dan memberkati kita dengan cara-caranya yang ajaib, sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Apabila kita sedang dalam persoalan dan tantangan hidup, kita mau belajar tetap setia, tetap beriman bahwa Tuhan mendatangkan yang baik bagi umatnya. Itulah yang bisa kita lakukan. Dan percayalah, apa yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, demikian juga Tuhan janjikan kepada umat yang baru. Kuncinya adalah mari kita belajar setia dan tetap beriman kepadanya bahwa Dia mendatangkan yang baik dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Engkau yang memampukan untuk kami dapat mengerti, memahami apa yang Engkau maksudkan. Dan Engkau juga menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.